wabarakatuh. Kami kelompok 3 mata kuliah fikih akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema sholat. Saya Jannatin Alfafa, NIM 9321010020 akan menjelaskan materi tentang pengertian sholat dan dalil-dalil sholat. Yang pertama adalah pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa, dan menurut istilah syara, sholat adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasar pada syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan salat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, maka salat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Salat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh amal ibadah manapun. Salat merupakan tiang agama di mana ia tidak dapat tegak kecuali dengan itu. Dan salat adalah salah satu amalan yang dihisab pertama kali. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum atau dalil tentang sholat. Yang pertama adalah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Kemudian di Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Lalu yang ketiga yaitu di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang memiliki arti selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari ayat-ayat tersebut, berarti Allah telah mewajibkan dan memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Demikian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Aprilia Sugianto, nomor NIM 9321000920. Di sini saya akan menjelaskan yaitu makna rukun sholat. Rukun sendiri adalah bagian yang terkuat dari segala sesuatu yang tidak akan tegak kecuali dengan rukun tersebut. Dan rukun ini tidak boleh ditinggalkan baik dengan sengaja, lupa, atau tidak tahu. Karena ibadah tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukunnya. Sebagaimana satu rumah tidak akan tegak kecuali dengan tiang-tiangnya. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akan batal satu amalan. Maka salat pun tidak teranggap sebagai syari. Dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat yaitu pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat dalam hati. Ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, rukun dan tumaninah. Yang keenam, i'tidal setelah ruku dan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang 8 yaitu duduk antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang 9 duduk tasyahud akhir. Yang 10 membaca tasyahud akhir. Yang 11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Dan ke-12 membaca salam yang pertama. Dan yang terakhir adalah terbit melakukan rukun secara berurutan.
Dan di sini makna waktu sholat. Salat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Setiap waktu salat adalah pembukaan titik balik dan cerminan bagi umat manusia untuk mengejawantkan rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu, pergantian waktu siang dan malam, pergantian waktu bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya adalah sunatullah, tak terelakkan. Begitupun waktu salatnya terus berputar dari siang ke malam. Berputar itu adalah siklus yang berjalin keindahan dengan penggenapan yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki maksud tertentu dalam menetapkan waktu-waktu sholat, dan kita sebagai makhluk yang diberikan akal diharapkan untuk berusaha menyikap maksud tersebut, walaupun secara hakikat hanya Allah SWT yang mutlak mengetahui maksud-maksud tersebut. Saya Sohihatul Awaliyah Qubailatul Fitri NIM 9321000720. Saya di sini akan menjelaskan mengenai syarat-syarat sholat dan macam-macam sholat. Syarat-syarat sholat adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib sholat, dan yang kedua, syarat sah sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat yang wajib dipenuhi dan tidak bisa dinego-nego lagi. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, sudah mencapai umur balik. Yang ketiga, suci dari hadas. Dan yang keempat, telah mendengar ajaran dakwah Islam. Yang kedua, syarat sah sholat itu ada 8. Yang pertama, suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci anggota badan, pakaian, dan seluruh tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat di sini bagi kaum laki-laki antara pusar sampai lutut. Sedangkan wanita, seluruh anggota tubuh itu termasuk aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, mengerti kefarduan sholat. Yang keenam, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang terakhir, tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu sunnah. Macam-macam sholat. Dilihat dari hukum melaksanakannya, pada garis besarnya sholat dibagi menjadi 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang hukumnya wajib, dan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya sholat 5 waktu seperti duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Terus sholat jenazah dan sholat nazar. Sholat sunnah. Sholat sunnah ini adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah ini disebut juga dengan sholat tatawu, nawafil, manduh, dan manzubat, yaitu sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat fardu dibagi menjadi 2. Yang pertama fardu ain, dan yang kedua fardu kifayah. Fardu ain adalah sholat yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Sholat ini dilaksanakan sehari semalam dalam 5 waktu, yaitu isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Dan juga sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sholat yang diwajibkan pada sekelompok muslim, dan apabila salah satu dari mereka sudah ada yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban dari kelompok tersebut. Contohnya sholat jenazah. Sholat sunnah dibagi menjadi 2. Yang pertama sunnah muakkad, dan yang kedua sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan juga sholat sunnah tawaf. Sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil. Sekian penjelasan dari let saya. me up with a bright smile on now. In the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now.